يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الذهاب اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الذهاب اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي لدنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب لدنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي انت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين
لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Masyaallah hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di majlis yang mulia ini yang diselenggarakan oleh tim pengembangan dakwah Al-Bahjah wilayah Bekasi di Masjid Jami Al-Furqan ini, yang ini adalah ta'lim perdana. Dan insyaallah ta'lim ini akan rutin dilaksanakan setiap bulannya pada minggu ketiga di malam Sabtu, Jumat malam Sabtu. Dan insyaallah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga bisa hadir pada acara-acara yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, umumnya khususnya pada ta'lim yang dilaksanakan tim pengembangan dakwah Al-Bahjah wilayah Bekasi di Masjid Jami Al-Furqan ini. Dan marilah kita buka ta'lim pembukaan ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Al hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala niyatil futuh wal munuh wa salahil jasadi war ruh wa tubatin nasuh wa ala ma nawawna aslafana salihun wa ila hadratir rasul syai'ulillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wal ladzina amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah qadradina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil ka'bati qiblata wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana kama jama'tana fi hadzal masjid fajma'na yaumal qiyamah ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana ikti hajatina waghfir dunubana waqdi hajatina waghfir dunubana waqdi hajatina waghfir dunubana. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amma ba'd. Hadirin hadirat para orang tua kami,
jamaah majelis rutin setiap Jumat malam Sabtu minggu ketiga dan di malam hari ini kita mulai rutinan ini dengan semangat yang menggebu-gebu di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang duduk di tempat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang duduk di tempat ini mudah-mudahan hajahnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang duduk di tempat ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah ahli surga. Ahli surga. Ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, Anda ingin tahu siapa ahli surga? Anda ingin tahu siapa orang ahli surga itu? Ibu, siapa orang ahli surga itu? Orang yang rindu untuk duduk di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malam hari ini kita semuanya. Dan ketahuilah orang tua kami, yang mengantarkan kita duduk di tempat ini enggak ada modal sedikit pun dari kita, enggak. Semuanya modalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menggambangkan kita duduk di tempat ini, berjalan dari rumah kita, dari tempat jauh menuju tempat ini, semuanya nilainya modalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sayangnya Allah kepada kita orang tua kami. Alangkah cintanya Allah kepada kita Bapak Ibu, sehingga Allah selalu mempermudah kita untuk bisa hadir majlis, mempermudah kita untuk bisa hadir majlis zikir. Maka para orang tua kami, kasih sayang Allah ini jangan disia-siakan. Kasih sayang Allah ini jangan diremehkan, akan tetapi disyukuri. Yang bersyukur di malam hari ini karena dipermudah bisa duduk di tempat ini, syukur, pulang sujud syukur, maka ke depan hari ia pun akan dipermudah bisa hadir majlis-majlis yang lain. Karena janji dari Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang syukur akan nikmatku akan aku tambah. Yang kafir kufur akan nikmatku, ingat akan aku siksa. Pak, yang ngasih kesehatan kaki kita sampai detik ini enggak lumpuh siapa? Allah. Bu, mata kita sampai sekarang bisa nengok kanan kiri siapa yang memberi? Allah. Kalau kita sadar semua nikmat ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai nikmat mulut, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat anggota tubuh, semua nikmat anggota tubuh ini jika kita sadar itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sadar itu nikmat dari Allah, kok dipakai maksiat, ini orang apa orang tua kami? Pak, kita sadar ini semua anggota tubuh ini modalnya dari Allah, kok dipakai maksiat, ini orang apa ini? Orang apa Pak? Keterlaluan ya. Orang bebel ya, keterlaluan. Sudah tahu modalnya dari Allah dipakai maksiat, tapi ternyata Anda malam ini tidak orang tua kami. Anda malam ini tidak, ternyata kaki Anda dipakai duduk di tempat ini. Tidak ada sebaik-baiknya kaki kecuali kaki yang menginjak di taman-taman surga. Tidak ada sebaiknya tangan kecuali tangan yang dipakai untuk singgah di taman-taman surga. Tidak ada mata yang paling baik kecuali mata dipakai untuk singgah di taman-taman surga. Orang tua kami, berbahagialah Anda semuanya Bapak Ibu, dan mudah-mudahan taman surga yang kita pijakin mudah-mudahan bukan hanya di malam hari ini tok. Akan tapi nanti setiap malam kita selalu rindu untuk duduk di taman-taman surga orang tua kami. Kata para ulama menyebutkan, orang kalau melihat majelis taklim ada 3 model. Bu, orang itu kalau ketemu majelis taklim itu ada 3 model. Yang pertama apa? Males. Ini yang pertama. Males. Kalau ada orang ketemu majelis taklim males, maka Allah males memberi rahmat sama dia. Ini model yang pertama. Model yang kedua Bapak Ibu, malu-malu. Pertama males, yang kedua malu-malu. Orang tua kami, aduh siapa saya
mau ke majelis model saya kayak gini, nggak pernah sholat berjamaah ke masjid, mau ke majelis jadi malu-malu, maka Allah pun memberikan rahmat kepada dia dengan cara malu-malu, nggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang tua kami model orang kalau ketemu majelis taklim rindu, kangen, nyamper, duduk, maka Allah pun kangen, rindu untuk ngasih rahmat kepada dia. Jujur Bapak Ibu, kalau kita boleh bertanya, lebih gede apa, nikmat yang gede kayak apa daripada rahmat Allah? Pak, Bapak dikasih mobil, kasih motor, tapi Allah nggak ngasih kasih sayang kepada Bapak, neraka Pak. Iya kan? Bu, dikasih suami, Masya Allah perhatian, anaknya banyak, rezekinya melimpah ruah, tapi Allah nggak berkasih sayang kepada ibu, gimana? Neraka Bu. Ya, makanya orang tua kami kenikmatan yang paling gede itu kasih sayang Allah. Lah kasih sayang Allah itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang duduk rindu di taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang tua kami, kerinduan ini bukan hanya di malam hari ini terus orang tua kami. Penyakitnya orang ngaji itu Bapak Ibu, semangatnya di awal tok. Ini. Tapi insya Allah bukan orang sini, itu orang Jawa Timur, ya. Kalau orang sini mah semangat sampai nanti kiamat tetap ngaji, ya, bener nggak? Ya, jadi semangat biasanya itu Bapak Ibu kalau awal-awal semangat. Coba Ramadan itu orang tua kami kalau sholat terawih, ya Allah masjidnya penuh, sampai panitia terawihnya gelar terpal, nyewa tenda. 1 minggu selesai sudah mulai kurang sopnya, ya kan? Sampai tenda disewa sudah bayar ke orang nggak ada yang ngisi. 10 hari kelewat sama. Itu kenapa orang tua kami? Jangan sampai taatnya sama Allah itu anget-anget kuku. Tahu anget-anget kuku? Ada orang itu patuh kepada Allah itu orang tua kami anget-anget kuku, kiyeng-kiyengan. Pak, jenengan kalau urusan rezeki kiyeng-kiyengan enggak? Urusan rezeki kiyeng-kiyengan ya nggak makan kan gitu orang tua kami. Kenapa kalau patuh kepada Allah pakai kiyeng-kiyengan? Makanya orang tua kami berjanji yang di malam hari ini hadir ke tempat ini, Anda berjanji ya Allah permudah untuk saya hadir majelis yang akan datang sampai nanti menghadap kepadamu. Para ulama semuanya rindu orang tua kami. Di saat beliau hadir ke majelis taklim, para ulama rindu, ya Allah cabutlah nyawaku ya Allah dalam keadaan aku ngaji ya Allah. Kerinduan ulama itu orang tua kami pengen mati dalam keadaan ngaji. Karena kalau mati dalam keadaan ngaji enak Bapak Ibu. Kalau sekarang ibu mati siap. Kalau mati sekarang enak, ibu nggak mikir suami, nggak mikir anak. Yang mikir Allah. Ya. Kalau jenengan mati sekarang Pak, mati berada di majelis, lagi hadir di majelisnya Buya Yahya di Masjid Al Furqon, enak didengar orang ya. Tapi kalau mati nonton bola kan gak enak ini. Tapi kalau mati di masjid lagi hadir majelis taklim enak orang tua kami. Ayo Bapak Ibu, apa gak rindu pengen mati seperti ini? Kita rindu orang tua kami. Karena Bapak Ibu, hakikat kesuksesan itu bukan di dunia. Buya itu pernah ngomong kepada kami, Chef, jangan dianggap engkau mengatakan Buya ini sukses. Buya kesana kemari diterima orang, dicium tangannya bolak-balik. Kalau datang ke Bekasi dijemput timnya, datang ke Bogor dijemput, datang ke Batam dijemput, semuanya difasilitasi, dipermudah oleh Allah. Ternyata beliau ngomong saat itu, ini bukan sukses. Suksesnya Buya orang itu adalah kalau mati di saat nyawa di tenggorokan bisa ngomong syahadat, ini loh orang sukses. Orang tua kami. Jadi hakikat sukses itu bukan kemegahan yang didapat orang tua kami, tapi hakikat sukses itu Bapak Ibu nanti kalau kita mati itu loh orang tua kami. Di saat detik-detik ajal akan menjemput kita, malaikat Israel datang menghampiri kita. Kira-kira yang kita ingat siapa? Kalau kita ingat Allah dengan Nabi Muhammad, Anda orang sukses. Tapi kalau Anda ingat dagangan, ingat bisnis, Anda bukan orang sukses. Jadi hakikat sukses itu di situ Bapak Ibu, bukan kemegahan seperti ini orang tua kami. Dan betapa banyak Fir'aun yang punya jabatan segede seperti itu, semuanya tunduk di bawahnya Fir'aun, akan tapi dia mati mengenaskan su'ul khotimah dengan jabatannya orang tua kami. Korun yang memiliki kekayaan kaya raya, Anda tahu orang tua kami Korun, Anda kalau sekarang menemukan emas di bumi itu dikatakan
harta karun. Maksudnya apa? Hartanya Korun ini. Korun itu orang paling kaya raya. Kalau ada orang paling kaya raya sekampung ini, nggak ada kekayaannya ngalahin Korun, nggak ada. Wong kunci emas, kunci lemari beliau yang isi emas itu kalau dibawa truk gandeng nggak muat. Ayo, Bu, ada orang kaya raya kayak gini. Ini kuncinya tok, kunci lemari yang berisi emasnya Korun. Itu kalau ditaruh di truk gandeng nggak cukup, masih buang-buang, masih banyak kuncinya orang tua kami. Tapi bagaimana Korun itu? Karena itu bukan kesuksesan sesungguhnya orang tua kami. Kesuksesan sesungguhnya bagaimana mati membawa iman Islam. Korun bagaimana? Dengan kekayaannya dia nggak mau membayar zakat, dengan kekayaannya dia tidak peduli dengan fakir miskin. Akhirnya bagaimana? Ditenggelamkan oleh Allah ke dasar bumi. Dan mukaddimah tenggelam di dasar bumi, mukaddimah nanti siksaan Allah yang sangat pedih di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, kekayaan jabatan bukan tolak ukur kesuksesan manusia, akan tapi kesuksesan manusia itu orang tua kami kalau mati membawa iman. Ini orang tua kami. Makanya Bapak Ibu, kita rindu semuanya mati membawa iman. Bahkan Bapak Ibu tanyakan, nilainya harta, nilainya mobil, nilainya rumah yang tingkat, nilainya istri yang cantik, nilainya suami yang ganteng, tidak akan berpengaruh di saat orang lagi sakaratul maut. Pak, pernah ketemu orang sakaratul maut? Ibu pernah tahu kan? Orang lagi sudah nafasnya satu-satu. Pak, itu istrimu yang cantik datang. Ayo coba ngapain itu? Gak mikir, Bu. Lagi, Pak, kamu dikasih mobil tuh harganya 2 miliar, gimana? Gak mikir, Pak. Wong malaikat Israel di depan dia masih mikir mobil, enggak? Orang tua kami. Makanya kalau Anda pengen tahu nilainya harta, nilainya dunia itu, kalau orang mau mati itu loh, mereka nggak pengen apa-apa. Bahkan dikasih ayam, sate ayam yang paling enak sekampung ini dia nggak mau, orang tua kami. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia sudah mau mati, Bapak Ibu. Yang dia inginkan bagaimana? Siapa yang mandu aku bisa mengucapkan syahadat? Mana cucu-cucuku itu yang katanya cinta kepadaku? Mana istriku yang katanya cinta kepadaku? Aku lagi sekarat kayak gini kok nonton televisi. Aku lagi sekarat kayak gini kok main bola di sana. Aku dicuekin, nggak ada yang mandu. Maka ini termasuk adalah keturunan orang yang jelek, orang tua kami. Makanya Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini kita kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, orang tua kami. Dan ingat Bapak Ibu, mumpung sekarang ini lagi baru, orang tua kami, lagi dimulain Bapak Ibu, tolong. Banyak orang jika niatnya tidak ditata di awal-awal salah niat. Makanya para ulama itu kenapa kalau pertama ketemu pasti bahas urusan niat. Karena niat itu tolak ukur diterimanya amal ibadah, sahnya dan tidak ya tergantung niat, orang tua kami. Kalau orang ibadah gak niat Bapak Ibu gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tolong yang duduk di tempat ini, yang hadir tempat ini, niatnya yang benar. Anda ngaji, pengen ngaji, nimba ilmu Allah, ya, ngilangkan kebodohan dan agar supaya bisa masuk surga, orang tua kami. Dan bahkan Bapak Ibu, ketulusan seseorang itu akan menjadikan dirinya itu tidak kecewa. Kalau tadi MC-nya ngomong, buyanya nggak bisa datang, iya kan? Buyanya nggak bisa datang. Kalau Anda datang karena buya, Anda kecewa. Tapi kalau Anda datang karena Allah, Anda nggak bakal kecewa. Pak, kalau Anda datang karena buya, Anda kecewa. Lu buyanya kemana? Ya, gelendem. Sudah duduk 1 jam gelendem, nggak dapat pahala, Pak. Iya kan? Wah, Ustadz Sep yang isi, saya pingin buya. Nah ini gelendam kayak gitu itu orang tua kami sudah ngilangkan pahala itu Bapak Ibu. Makanya Anda semuanya majelis dimanapun karena Allah, bukan karena siapapun, orang tua kami. Memang barangkali kecintaan kepada ulama harus. Saya cinta dengan buya harus, saya cinta dengan habaib ini harus, bang tua kami. Akan tapi ingat, Anda melakukan amal ibadah semuanya nilainya harus karena Allah. Karena kalau nilainya bukan karena Allah, maka tidak akan ada nilainya. Betapa banyak orang melakukan amal kebaikan karena bukan Allah yang dituju, maka tidak ada nilainya. Dia mati membawa tangan kosong, gak dapat pahala apa-apa. Makanya Bapak Ibu, Anda yang duduk di tempat ini, ayo niatnya yang benar. Disebutkan innamal a'malu bin
binniyat. Segala amal itu tergantung niatnya. Pak, Bu, bedanya Anda duduk di masjid sama duduk di pinggir jalan apa? Pinggir jalan kan duduk-duduk sama, di masjid kan nongkrong sama kan. Bedanya satu, niat. Anda duduk di masjid niat iktikaf pertama, niat mencari ilmu, niat menjaga mata, ya kan gitu. Niat apa? Niat ngaji orang tua kami, niat baca Al-Quran, akhirnya dapat pahala terus Bapak Ibu. Di pinggir jalan niatnya apa itu? Nongkrong, ngalor ngidul, nonton perempuan kalau lewat lah. Ini bedanya kita dengan orang yang nongkrong di pinggir jalan. Artinya apa? Yang menjadikan nilai amal ibadah itu ada nilai kemuliaan di hadapan Allah karena niat yang benar. Makanya ayo orang tua kami, innamal a'malu binniyat, segala amal tergantung niatnya. Amal jika tidak ada niat, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mumpung baru ini orang tua kami, ayo niatnya dijaga Bapak Ibu, niatnya dijaga. Anda ngaji karena Allah. Kalau Anda ngaji karena Allah Bapak Ibu, nggak bakal kiyeng-kiyengan. Mohon maaf, kiyeng-kiyengan itu apa orang tua kami? Semangat-semangatan enggak? Ya. Apalagi sekarang musimnya musim hujan. Wah, kalau hujan sedikit habis jamaahnya kan gitu. Kalau nggak hujan lancar. Nah, ini berarti niatnya bukan karena Allah. Kalau niatnya karena Allah, orang tua kami mau hujan nggak hujan datang. Bahkan Bapak Ibu, yang kehujanan karena hadir ke majelis taklim, kok besok migren atau pilekmu dicintai oleh Allah. Ini ayo, Bu. Jadi nggak ada hambatan Ibu orang ngaji itu Bapak Ibu ya. Apalagi orang-orang sini deket-deket sini, hujan gitu aja sudah nggak mau nggak datang Ibu. Ya, sedangkan Bapak Ibu kalau kerja Bapak Ibu sampai pilek migren dijalanin ya. Giliran ini nyari pahala di hadapan Allah kok males-malesan. Enggak, orang tua kami. Ayo Bapak Ibu, pengen pilek Anda dicintai oleh Allah, pengen rasa pusing Anda dicintai oleh Allah, berangkat. Mau hujan gak hujan berangkat. Saya pengen mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna malikul limri'in manawa, wa inna malikul limri'in manawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Orang itu akan mendapatkan pahala ataukah tidak, ya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kalau orang duduk ke tempat ini niatnya apa? Saya duduk di tempat ini agar supaya nggak ditagih hutang sama orang. Lah, berarti nggak dapat pahala orang tua kami. Kenapa? Karena duduknya di tempat ini ngindar utang. Ya. Atau mohon maaf Bapak Ibu, ya ada orang, kenapa kamu duduk di tempat ini? Gitu. Ya daripada apa? Nggak ada kerjaan ya sudahlah duduk di sini nganggur. Lah, jadi nggak ada giro orang tua kami. Daripada nggak ada kerjaan ya sudah duduk orang tua kami. Makanya Ibu, seseorang itu akan mendapatkan pahala sesuai dari apa yang dia niatkan. Makanya orang tua kami niat yang banyak walaupun belum bisa ngamalkan. Ya, niat yang banyak walaupun belum bisa ngamalkan. Makanya dianjurkan oleh para ulama, ibu bapak kalau mau tidur niat di dalam hatinya, ya Allah, aku tidur ini ya Allah niat biar bisa bangun malam pertama. Ya Allah, aku tidur ini ya Allah, aku niatkan biar besok subuh nggak telat. Berarti dapat 2 pahala ini orang tua kami. Ya Allah, aku niat tidur sekarang ini ya Allah, aku pengen nemenin istriku, pahala. Bu, kalau tidur ditemani suami enggak? Bu, ayo Pak, kalau tidur nemenin istri enggak Pak? Gimana? Memang unik orang Indonesia ini. Istrinya tidur di belakang, bapaknya tidur di depan televisi Pak, jangan gitulah Pak. Nabi Muhammad SAW semenjak beliau nikah dengan istri beliau sampai istri beliau tua, beliau itu tidak pernah lepas kecuali tidur bareng. Kalau jenengan nggak pernah tidur bareng, kapan evaluasinya Pak? Istrinya ketemu di pojok deket dapur, ya kan? Suaminya pojok deket halaman sana. Lo terus kapan ngobrol urusan anak kan gitu Bapak Ibu? Makanya kalau tidur jangan pisah-pisahan Pak.
Tidur itu kumpul, ya. Kalau kumpul itu ada renungan. Umi, Abah, Dedek tadi bohong, dihukum apa? Iya, Abah, saya tadi dibohongin. Ya sudah, besok jangan disapa. Anaknya bener besok orang tua kami. Nah, tapi kalau tidurnya pisah-pisahan terus gimana Bapak Ibu? Ya, Nabi Muhammad gak pernah, beliau itu walaupun sibuk dakwah kayak apapun, beliau itu gak pernah tidur kecuali bareng dengan istri beliau. Sampai suatu ketika orang tua kami Siti Aisyah di malam hari, ya. Di malam hari beliau terbangun. Di malam hari beliau terbangun merasakan, aku kehilangan Nabi Muhammad. Faqadtu Rasulullah. Aku kehilangan Nabi Muhammad. Siti Aisyah kehilangan Nabi Muhammad di malam hari. Ini menunjukkan apa? Nabi Muhammad itu nggak pernah tidur kecuali tidur bareng dengan istri beliau. Sehingga suatu ketika Siti Aisyah merasa kehilangan Nabi Muhammad. Ditengok, di mana Nabi Muhammad itu? Di mana Nabi Muhammad? Tak taunya Nabi Muhammad ada di pekuburan Baqi'. Tahu pekuburan Baqi', Pak? Belum ya? Hah? Belum pernah umroh. Nah, bangun rumah terus sih. Coba dipakai umroh gitu loh, Pak. Bu, belum pernah umroh. Yang pernah umroh pasti tahu kuburan Baqi' orang tua kami, kan gitu. Tidak ada orang doa di kuburan Baqi' kecuali dikabulkan oleh Allah karena kuburannya orang-orang soleh, kan gitu. Makanya Pak, sudah bangun rumah nanti umroh dulu, haji dulu orang tua kami, kan gitu. Kalau umroh haji, Anda doa bangun rumah dikabul nanti. Demi Allah orang tua kami, tidak ada doa di sana pasti dikabul oleh Allah. Sudah, demi Allah, saya sudah ngomong orang tua kami, pasti dikabul orang tua kami, kan gitu. Karena kami merasakan sendiri orang tua kami, waktu kami umroh ke sana hampir semuanya doa dikabul semuanya oleh Allah. Makanya Bapak Ibu sudah jangan mengutamakan rumah dulu, mobil dulu, sudah ziarah dulu ke sana orang tua kami. Dan orang yang ziarah ke Mekah, ziarah ke Madinah, pikirannya semakin dewasa dan semakin beriman kepada Allah. Semakin beriman orang tua kami. Kenapa kok bisa dikatakan semakin beriman? Karena kerinduannya, keimanannya semakin kokoh dia melihat Ka'bah. Keimanannya semakin kokoh karena dia bertemu dengan Nabi Muhammad. Akan ada tambah makna saat itu, semakin rindu untuk beribadah kepada Allah dan semakin rindu untuk mengagungkan Nabi Muhammad orang tua kami. Loh, ini Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu seperti itu orang tua kami. Kalau tidur gak pernah pisah dengan istri beliau. Kenapa? Orang tua kami karena beliau itu selalu kalau mau tidur itu Bapak Ibu ngobrol dulu. Tapi ingat orang tua kami bukan ngobrol ngalor ngidul ya. Enggak Bapak Ibu, ini ngobrol gonjing orang nggak ada. Ngobrol tentang program anaknya ke depannya seperti apa orang tua kami. Lah setelah itu Bapak Ibu, ini urusan tadi itu. Kalau mau tidur orang tua kami niatnya yang banyak. Niatnya yang banyak. Bahkan kalau mau bangun tidur pun, Anda di saat bangun tidur pun niat yang banyak. Ya Allah, sekarang aku bangun tidur, ya Allah, aku akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah itu ya Allah, nanti kalau ketemu fakir miskin, ya Allah aku mau infak. Setelah itu ya Allah, nanti kalau ketemu tetanggaku, ya Allah aku akan senyum, mengucapkan salam. Dia sudah dapat berapa? Bangun tidur sudah dapat pahala. Nyebut lagi ya Allah, nanti ya Allah kalau aku bangun, aku pengen bantu istriku nyuci, ya Allah, dapat pahala orang tua kami. Sehingga Bapak Ibu disebutkan, kenapa bantu nyuci ketawa Pak? Nggak pernah bantu nyuci lah. Lah ini lagi nih. Pak, dengerin Pak, kalau ada seorang suami nggak pernah bantu urusan dapur istrinya, khususnya nyuci sama goreng, ini suami nggak punya kelebihan ini. Suami nggak punya kelebihan. Nabi Muhammad Pak nyapu. Nah, Anda lebih hebat daripada Nabi Muhammad tidak? Nabi Muhammad Pak yakum manzil, beliau itu memberesin perabotan rumah beliau. Beliau memerah susu kambing dengan tangan beliau sendiri. Beliau saat itu menjahit baju beliau yang sobek. Beliau menjahit sandal beliau yang putus. Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada bapak-bapak nggak pernah ke dapur, ini niru siapa? Wong panutan kita Nabi Muhammad orangnya semangat ke dapur Bapak Ibu. Ya, apalagi kasihan ibunya hamil tua 9 bulan, sudah gitu masih ngemban anaknya yang kecil itu. Karena kelahiran hamilnya kesundulan Bapak Ibu. Ya, anak yang pertama usia 1 tahun, orang tua kami baru usia 1 tahun sudah hamil 5 bulan. Nah, ini kan kesundulan nih Bapak Ibu. Sudah hamil tua kayak gitu Bapak Ibu, gendong lagi, sudah gendong masih goreng tempe. Bapaknya di depan televisi, Umi kopi mana? Umi ini mana? Ini suami calon neraka ini orang tua kami.
Ya iyalah Bapak Ibu, itu suami apa kayak gitu, nggak bener itu orang tua kami ya. Makanya ibu yang bener lah. Ini Bapak Ibu bangun tidur niat yang banyak. Sehingga Bapak Ibu disebutkan ada orang meninggal diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih, meninggal diberdirikan oleh Allah, wahai malaikat, beri dia amal kebaikan haji, beri dia amal kebaikan umrah, beri dia amal kebaikan sedekah, infak, itikaf. Kata malaikat pencatat amal, ya Allah, aku tidak menemukan dia itu melakukan haji ya Allah, aku nggak menemukan dia melakukan umrah ya Allah, aku nggak menemukan dia infak segede ini ya Allah, kok aku disuruh ngasih pahala ini? Iya, memang dia nggak sempat haji, nggak sempat umrah, mati dulu, tapi dia niat. Niat, tapi inget Pak, jangan niat terus amal gak ada. Ini juga gak bener ini ya. Niat terus, nanti saya infak, Ibu, Pak, saya nanti kalau ke majelis mau infak. Infak kemana? Ke Masjid Al-Furqon. Nah ini orang tua kami, niat toh, lupa memang gak dibawa Bapak Ibu. Kan kata Ustaz dapat pahala loh, ya gak bener orang tua kami ya. Niat tapi dibuktikan orang tua kami. Baik, ini Bapak Ibu, ini urusan niat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Yang datang duduk di Masjid Al-Furqan malam ini, jika Anda karena Allah dan Rasulullah, maka Anda akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulullah. Tapi sebaliknya, faman kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Anda pindah dari rumah Anda menuju masjid, kalau tujuannya adalah dunia, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Orang yang pindah dari rumah menuju masjid ini kalau tujuannya dunia, maka ia akan mendapatkan dunia, tapi Allah dan Rasulnya tidak. Kalau mati saat itu mati nggak dapat pahala. Orang tua kami. Sebaliknya, faman kanat hijratu man kanat hijrah lidunya yusibu awim ra'atin yungkihuha. Andaikan ada orang yang hijrah dari rumahnya, pindah dari rumahnya menuju masjid, kok karena perempuan, ya, yungkihuha, maka dia bakal nikah dengan perempuan tersebut, tapi pahala Allah nggak dapat. Ngapain Pak ke majelis Pak? Ya hitung-hitung nyari jodoh lah. Nah ini kalau hitung-hitung nyari jodoh, orang tua kami jodoh bakal dapet Bapak Ibu, tapi pahala Allah nggak dapet. Maka dari sini orang tua kami, ayo hijrah kita, pindah kita dari satu tempat ke tempat yang lain harus dengan niat yang baik. Dan sungguh Bapak Ibu, jika tidak ada niat yang baik, capek. Orang yang beramal bukan karena Allah capek orang tua kami. Sungguh capek Bapak Ibu. Betapa banyak Allah benar-benar memberi gambaran kepada orang-orang yang ternyata ia beramal bukan karena Allah. Sampai disebutkan Bapak Ibu, ada satu amal cahayanya mengalahkan cahaya sinar matahari. Karena saking hebatnya, dia itu ahli puasa, ahli sholat, ahli majelis. Jadi amalnya itu cahayanya seperti cahaya matahari dan digiring oleh ribuan malaikat, dihadapkan kepada Allah. Ya Allah, ini ya Allah amal dari hambamu yang sangat hebat ya Allah, sinarnya melebihi dari sinar matahari dan kami ribuan malaikat menggiring untuk menujumu ya Allah, maka tolong terima ya Allah. Apa jawaban Allah? Lempar itu amal ke mukanya orang yang mengamalkan. Loh, kenapa ya Allah? Aku menemukan dia mengamalkan bukan karena aku. Loh Pak, bukan karena aku, capek Bapak Ibu. Dan di saat Anda menghadap kepada Allah, Anda sendiri. Anda di saat menghadap kepada Allah, orang tua kami, Anda sendiri. Sehingga disebutkan Bapak Ibu, ada orang punya haji, ngadep kepada Allah. Ya ibadi madza ta'mal, wahai hambaku apa yang kamu lakukan? Ya Allah, aku punya pahala haji ya Allah. Aku punya pahala haji. Kata Allah, kadzabta, dusta kamu, hajimu bukan karena aku. Lempar malaikat orang ini ke neraka. Allah, haji dilempar ke neraka. Kenapa? Karena hajinya bukan karena Allah, hajinya panas-panasan. Tetangganya haji, saya masa nggak haji, berangkat besok.
walaupun ngutang-ngutang. Jadi hajinya panas-panasan bukan karena Allah. Allah lebih tahu apa yang ada di dalam hati kita, orang tua kami. Ini orang haji disuruh masuk neraka, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia beramal bukan karena Allah. Ada lagi Bapak Ibu, ustadz, kiai. Ya ibadi madza ta'mal, wahai hambaku apa yang kamu lakukan? Ya Allah, aku ngajar setiap malam ya Allah, aku menyebarkan ilmu setiap malam ya Allah, maka terimalah amal ibadahku ya Allah, beri aku pahala dan beri aku surga ya Allah. Apa jawaban Allah? Kadzabta, bohong kamu, ngajimu bukan karena aku, kamu setiap malam keliling bukan karena aku, tapi kamu biar tenar, biar dijadikan orang yang ceramahnya enak. Sekarang malaikat angkat ini pendai ini masuk neraka sana. Ya Allah, haji masuk neraka, pendai masuk neraka, orang tua kami. Ahli infak datang, ahli sodako datang, orang tua kami. Tukang sodako, tukang infak datang. Ya ibadi madza ta'mal, wahai hambaku apa yang kamu lakukan? Aku ahli infak sedekah ya Allah. Tidak ada masjid berdiri di muka bumi kecuali itu sedekahku ya Allah. Maka beri aku pahala. Kadzabta, bohong kamu. Kamu melakukan itu bukan karena aku. Kamu ingin dianggap sebagai orang yang paling dermawan di kampungmu. Malaikat angkat orang ini masukkan ke neraka. Makanya Bapak Ibu, ayo kita memohon kepada Allah, niat kita yang benar, dan mudah-mudahan niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kami disebutkan Bapak Ibu, orang yang ngaji itu ada 3 model ya, orang ngaji. Kalau tadi orang ketemu majelis taklim ada 3 model ya. Sekarang orang ngaji, mencari ilmu, penceramah, kiai, ustadz, ya, siswa, siswi yang masih belajar itu ada 3 model. Yang pertama, dia ngaji karena memang pengen selamat dunia akhirat. Ini pertama, dia ngaji mencari ilmu pengen selamat dunia akhirat. Ini orang yang paling beruntung ini orang tua kami. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua dia ngaji mencari ilmu orang tua kami biar nanti dijadikan kiai. Jadikan kiai. Kalau kiai kan enak kesana kemari dijemput, tangannya dicium bolak-balik kan gitu orang tua kami ya. Ya dicium bolak-balik dan nanti pulang diamplopi. Wah ini baru. Tapi enggak Ibu, kalau Al-Bahjah enggak ada amplop-amplopannya. Yang ngundang Al-Bahjah enggak ada amplop-amplopan ini orang tua kami ya. Kalau mau ngasih nyumbang langsung ke pondok enggak ada amplop-amplopan Bapak Ibu ya. Karena sekarang itu banyak Bapak Ibu, ustadz mau ngisi pengajian, DKM-nya masih mikir kira-kira nanti ngasih apa. Para Pak DKM, Anda nggak usah takut memberi apa kepada ustadz. Di Al-Bahjah banyak ustadz gratis. Ayo, tak tantang itu, ayo. Gratis orang tua kami. Kalau masih nggak mau buka majelis taklim keterlaluan ini. Kadang gitu Bapak Ibu, satu masjid, ayo mau buka pengajian di sini. Wah nanti ngasih apa? Berapa per bulanannya? Nggak ada itu orang tua kami. Siapin saja, informasikan ke jamaahnya Bapak Ibu ya, sound sistemnya yang enak sudah beres, nggak perlu mikir harus ngasih apa ke ustadznya ya. Ustadznya bawa minum sendiri, kalau perlu bawa makan sendiri nanti orang tua kami ya. Jadi nggak ada Ibu, jadi nggak ada ustadz Al-Bahjah, nggak ada amplop-amplopan, nggak ada orang tua kami. Loh ini Bapak Ibu yang kedua ini, biar dia itu orang yang tenar ya. Orang dipandang sebagai penceramah, kiai, ustadz, ilmunya banyak, undangan ke sana kemari. Jadi niatnya karena itu. Hanya saja orang tua kami, di saat dia niat seperti itu, dia itu ada keraguan. Keraguan apa? Dia menyadari bahwasanya niatnya itu keliru. Aku mencari ilmu karena untuk ini keliru. Nah, kata Imam Ghazali, model orang yang kedua ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau dia sebelum mati tobat, maka dia husnul khotimah. Tapi kemungkinan yang kedua, kalau dia nggak tobat mati, maka dia mati jelek. Orang yang mencari ilmu tapi kalau untuk dunia kok mati sebelum dia tobat orang tua kami, maka itu adalah matinya jelek. Ini model yang kedua. Jadi dia mencari ilmu, pengen ketenaran, pengen digerubungi manusia orang tua kami. Nah ini orang tua kami, ini yang kedua. Yang ketiga orang tua kami, yang ketiga ini hampir sama. Dia mencari ilmu bukan karena Allah. Sama, dia mencari kepopuleran, ketenaran orang tua kami. Mencari nama, biar namanya terpampang di mana-mana, balegonya di mana-mana orang tua kami. Sudah gitu Bapak Ibu, dia merasa
saya ini dicintai oleh Allah. Apa? Buktinya? Coba banyak jamaah sebegini banyak, kalau bukan karena Allah sayang sama saya apa? Sudah niatnya keliru, masih merasa dirinya dicintai oleh Allah. Kata Imam Ghazali, model yang ketiga ini susah disuruh tobat. Wong mikir salah aja nggak ngerti, gimana mau tobat itu orang itu? Ya. Nah ini model orang yang ketiga di dalam mencari ilmu. Makanya orang tua kami, jangan sampai kita menjadi model yang kedua, jangan sampai kita menjadi model yang ketiga, tapi kita harus menjadi model yang pertama, mencari ilmu, pengen selamat dunia akhirat. Orang tua kami pengen selamat dunia akhirat. Dan yakinilah Bapak Ibu, duduknya Anda di malam hari ini, ya, ini sangat berarti di saat nanti Anda meninggal. Sangat berarti Bapak Ibu. Sampai disebutkan Bapak Ibu dalam satu cerita, tadi sudah tak ceritakan ke salah satu tim Al-Bahjah Bekasi. Di zaman Nabi Muhammad itu ada orang mau meninggal. Kebetulan sama keluarganya dibimbing orang tua kami. Dibimbing untuk dipandu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tiba-tiba lagi dibimbing mengucapkan syahadat, tiba-tiba dia ngomong kurang lama, kurang banyak. Gitu orang tua kami. Kurang lama, kurang banyak. Keluarganya pada kaget, ini dibimbing syahadat kok malah jawab kurang lama, kurang banyak. Maksudnya apa ini? Kan gitu Bang Tua. Sudah ngomong kurang lama, kurang banyak, mati. Bapak Ibu, siapa yang nggak takut ya orang tua kami? Kurang banyak, kurang lama. Wong ini lagi ditalkenin, Abah ngucapin syahadat, asyhadu Allah, malah ngomong kurang banyak, kurang lama, mati. Lah ini gimana orang tua kami? Akhirnya Bapak Ibu keluarganya ngadep kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tadi saya memandu salah satu dari saudaraku ya Rasulullah, di saat dia meninggal, kita pandu dengan kalimat syahadat, kita pandu dengan bacaan Al-Quran, tiba-tiba dia kok ngomong kurang lama, kurang banyak. Maksudnya apa ya Rasulullah? Apakah dia mati dalam keadaan baik ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, keluargamu mati dalam keadaan baik. Oh, tenang. Lah tadi kalimat itu maksudnya apa ya Rasulullah? Iya, orang kalau mau mati itu amal kebaikannya ditampakkan oleh Allah. Sehingga dia ngomong kurang banyak. Lu kurang banyak itu apa? Dia itu pernah infak di masjid, infak ke yatim piatu sedikit, akhirnya ditampakkan oleh Allah pahalanya sedekah infak itu, akhirnya dia nyesel kurang banyak. Ini orang tua kami, awas Bapak Ibu, nanti kurang lama duduknya di sini nih. Kan gitu. Kenapa orang tua kami? Karena orang kalau mau meninggal Bapak Ibu, amal kebaikannya ditampakkan oleh Allah. Ini lo ngajimu, ini lo infakmu, ini lo sedekahmu, ini lo baktimu kepada suamimu, ini lo sopan santunmu kepada istrimu. Terus orang tua kami ditampakkan oleh Allah. Sehingga apa? Dia tidak merasakan sakitnya sakaratul maut, dia lebih rindu melihat pahala-pahala yang gede tersebut. Lah kurang lama apa ya Rasulullah maksudnya kurang lama itu? Maksudnya kurang lama itu apa ya Rasulullah? Kurang lama itu keluargamu itu pernah membimbing orang buta menuju masjid. Setiap satu langkah dikasih pahala oleh Allah, makanya dia nyesel kurang lama. Coba kalau saya setiap hari bimbing terus orang buta, pahalanya semakin gede orang tua kami. Makanya dari sini Bapak Ibu yakinilah, duduknya Anda sesaat ini akan menjadikan nanti kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang semangat orang tua kami, yang semangat orang tua kami. Dan majelis ini Bapak Ibu insyaallah majelis yang akan berkesinambungan, istiqomah terus sampai nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang tua kami disebutkan Bapak Ibu, orang yang berangkat dari rumah di saat ngaji, bagaimana innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi. Para malaikat menghampar sayapnya pengen dipijakin oleh kakinya orang-orang yang mencari ilmu. Artinya apa orang tua kami? Bapak Ibu di saat berangkat dari rumah itu malaikat menghamparkan sayapnya. Maksudnya menghamparkan sayapnya ini apa? Ridho. Kalau sudah malaikat ridho, orang tua kami, malaikat akan memintakan doa kepada Allah akan pengampunan urusan kita, orang tua kami. Yang mencari ilmu, malaikat ridho. Bahkan bukan hanya para malaikat, tumbuh-tumbuhan, dedaunan, orang tua kami, ikan yang ada di lautan, semuanya mereka mendoakan orang-orang yang mencari ilmu. Didoakan apa? Ya Allah ampuni mereka, cintailah mereka ya Allah.
Kalau Anda kerja, siapa yang doain, Pak? Gak ada, Pak. Kecuali kerjanya yang benar ya, untuk mencari nafkah didoakan oleh para malaikat. Tapi mencari ilmu orang tua kami semuanya, ya, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya mendoakan orang-orang yang mencari ilmu agar supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu, ada satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini mondar-mandir, turun ke bumi, naik ke langit, turun ke bumi, naik ke langit. Ngapain tugasnya malaikat ini? Tugasnya malaikat ini orang tua kami mencari di mana ada perkumpulan zikir, di mana ada perkumpulan majelis ilmu. Setelah ada perkumpulan ditengok, dicatat satu persatu itu orang, lalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, malam ini ya Allah di Masjid Al-Furqan ya Allah banyak orang ngaji, mereka semuanya mengagungkan namamu, memuliakan kekasihmu Nabi Muhammad. Bagaimana orang ini ya Allah? Dijawab oleh Allah, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan demi keagunganku aku akan memaafkan mereka semuanya. Mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala orang tua kami, ya. Malaikat berkata, ya Allah, ada sebagian di antara mereka ya Allah ngaji bukan karena Engkau ya Allah. Ngaji bukan karena Engkau ini loh. Tadi itu Pak, orang yang ngaji bukan karena Allah ini termasuk kasih sayang Allah, dapat pahala juga. Ngaji ada di antara mereka bukan karena Engkau ya Allah. Mereka itu orang yang gak niat ngaji tapi ngelihat kumpul-kumpul banyak, ditengok apa akhirnya nikut nimbrung. Masa orang kayak gitu juga Engkau kasih pahala ya Allah? Apa jawaban Allah? Demi kemuliaanku dan demi keagunganku, karena mereka berkumpul dengan orang-orang yang baik, memuliakan namaku, mengagungkan namaku. Mau mereka ikhlas gak ikhlas, akan aku kasih ampunan, kata Allah Subhanahu wa taala orang tua kami. Bahkan ada yang tidur di pojok, ya Allah, gimana itu orang itu? Ada orang tidur di pojok ngaji, ada orang itu Bapak Ibu ya. Tapi alhamdulillah orang tua kami, ada orang itu Bapak Ibu hobinya bisa tidur kalau di majelis. Ini hebat ini orang tua kami. Tapi nggak enak sama ustadznya. Oh, berarti ustadznya ya. Ada orang tua kami. Jadi kalau sudah duduk majelis blek. Kalau nanti uluk salam selesai dia bangun. Ada orang tua kami. Tapi ini lebih baik Bapak Ibu ya. Lebih baik ketiduran di majelis pulang dapat pahala daripada ketiduran di depan sinetron. Ya. Kalau ketiduran di depan sinetron Bapak Ibu, siapa yang ngasih pahala? Nungguin lama-lama nonton bola ketiduran, siapa ngasih pahala Pak? Gak ada. Kalau gak dibangunin sama sekali mati gak enak Pak. Ya, mati lagi nonton bola, bolanya lagi nyala, orangnya mati, gak enak Pak. Awas hati-hati itu ya. Tapi kalau lagi tidur kayak gini, tidur nggak masalah Bapak Ibu. Kata guru kami, yang ngantuk nggak apa-apa, tapi jangan ngobrol sendiri. Ya. Kalau ngobrol sendiri ini penyakit, nggak bener. Tapi kalau ngantuk nggak apa-apa. Lebih baik ngantuk daripada ngobrol sendiri, kan gitu orang tua kami. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu, dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan sisi lain orang tua kami, selain pengampunan Allah, dengan majelis seperti ini Bapak Ibu akan menjadikan hati kita bersih. Bersih orang tua kami. Disebutkan obatnya hati itu apa? Hadir ke majelis taklim. Sehingga Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitab beliau, 3 hari hatinya orang tidak mendapatkan siraman rohani, maka hatinya sakit. Loh, kalau hatinya sakit, wong hati itu sentral pokok tubuh manusia. Kalau sudah hatinya sakit, matanya sakit, mulutnya sakit, tangannya sakit. Ngelihat Al-Quran sebentar males, tapi kalau melihat bola 2 jam los. Ini orang tua kami ini. Lah ini mata perlu dikoreksi itu Bapak Ibu ya. Ya, baca Al-Quran Bapak Ibu nggak ada 1 jam orang tua kami. Ya, baca Al-Quran coba itu Bapak Ibu. Orang kalau tadarus itu Bapak Ibu Ramadan itu orang tadarus Ramadan itu kenapa tangannya kok ini nggak nyampe 1 juz ini. Kan itu orang tua kami. Lah ini kenapa Bapak Ibu? Padahal baru baca sebentar Bapak Ibu, tapi kadang sudah merasa itu lama. Tapi baca koran 12 lembar gede-gede itu enak. Ajib ini orang ini ya. Kok ada model orang kayak gitu? Sebabnya satu, hatinya nggak beres. Kenapa hatinya nggak beres? Nggak pernah dapat siraman rohani. Saya mau nanya Pak, Bapak pernah sakit gigi? Pernah sakit gigi? Ibu lebih mending mana? Sakit gigi atau sakit kepala? Mending nggak sama sekali. Pernah sakit gigi kan Pak? Pernah ya Pak? Pak coba, makanan apa yang paling enak? Ayo.
sayur asem ikan asin ya, sambal terasi itu enak itu ya. Tapi kalau yang makan sakit giginya gimana Pak? Nggak enak Bapak Ibu. Dikasih roti enaknya kayak apapun karena sakit giginya nggak enak. Jangankan dikasih makanan Bapak Ibu, dengar tetangganya temennya ngomong tuh marah. Itu jangan keras-keras gitu. Karena sakit gigi orang tua kami kan gitu. Sama Bapak Ibu, orang itu kalau hatinya sakit, jumhur ulama sepakat orang baca Al-Quran itu enak, nikmat, tapi karena hatinya sakit nggak enak. Jumhur ulama sepakat yang namanya ngaji itu nikmat, duduk itikaf di masjid itu nikmat, tapi kalau hatinya sakit nggak nikmat. Orang tua kami, ada orang tuh Bapak Ibu kalau ke masjid kayak capung minum air, serut cepat keluar, serut. Harusnya ahli iman itu kalau duduk di dalam masjid kayak ikan di air, betah kan gitu orang tua kami. Ini enggak Bapak Ibu, kenapa? Hatinya belum beres orang tua kami. Bahkan kata Imam Ghazali puncaknya, hati 3 hari didiamkan nggak dapat siraman rohani, sampai 40 hari hatinya bakal mati. Allah, kalau hati mati susah. Dikasih nasihat hadis kayak apapun tentang neraka, menter. Masuk kanan, keluar kiri orang tua kami. Nah ini Bapak Ibu kenapa? Karena hatinya mati. Makanya Bapak Ibu majelis ini kalau 1 bulan sekali kelamaan kan gitu. Ya nanti biar panitianya di sini mikir 3 hari sekali dikasih majelis kalau perlu orang tua kami. Ya iya Bapak Ibu. Kalau 1 bulan sekali kan kelamaan itu. Mohon maaf Bapak Ibu, kita majelis 1 bulan sekali, sinetron setiap jam. Ayo ini. Lebih banyak aktif dengan sinetron daripada ustadznya kan gitu orang tua kami. Nah ini maka kurang Bapak Ibu, sehingga disebutkan orang tua kami, para ulama itu kalau ibadah Bapak Ibu nikmat. Sayyidina Ali itu Bapak Ibu kalau setelah selesai sholat wajahnya itu berbinar-binar cerah, kayak dapat rezeki banyak gitu Bapak Ibu. Ini para ulama itu ya, sehingga disebutkan Bapak Ibu, para ulama, para sahabat kalau beliau ibadah itu Bapak Ibu, ibadah kepada Allah, apapun yang mengganggu tidak terasa. Imam Ali suatu ketika punggungnya kena panah. Anda bayangkan beliau lagi perang punggungnya kena panah Pak. Anda tahu panah? Panah itu kan di ujungnya kan ada sesuatu yang tajam. Sudah gitu ada pengikatnya. Kalau ditarik itu akan nyayat daging di dalam. Sakit orang tua kami. Dan kalau nggak diambil akan menjadikan titanus. Nanti bahaya itu tambahan. Membusuk itu daging di dalam tambah bahaya nanti ini orang tua kami. Akhirnya orang tua kami, wahai Imam Ali, mau nggak mau Imam Ali, ini panah harus diambil, tapi sakit lah. Terus gimana wahai Imam Ali? Sudah gampang, aku sholat dulu. Sholat orang tua kami, sholat 2 rakaat. Tiba-tiba setelah selesai sholat, sudah kamu cabut belum? Udah dari tadi Imam Ali, nggak terasa orang tua kami. Allah, ini sholatnya para ulama Bapak Ibu, para sahabat itu seperti itu orang tua kami. Kenapa beliau bisa sholat menemukan kenikmatan kayak gitu nggak terasa? Padahal itu adalah panah yang menyayat-nyayat daging di dalam tapi nggak terasa orang tua kami. Kenapa? Karena hatinya Sayyidina Ali bersih. Dia itu kalau ngomong Allahu Akbar yang kebayang itu adalah Allah. Baca Fatihah itu orang tua kami penuh kerinduan kepada Allah sehingga sakit di pinggangnya tidak terasa orang tua kami. Bahkan Bapak Ibu ada satu sahabat Abbad bin Bisir. Sahabat Abbad bin Bisir ini orang tua kami sahabat yang hatinya bersih karena dia ahli majelis taklim Rasulullah. Gak pernah ada majelis kecuali Abbad bin Bisir datang di hadapan Rasulullah. Abbad bin Bisir suatu ketika setelah selesai peperangan Bapak Ibu, Rasulullah berkata, wahai para sahabatku, malam ini kita gak bisa pulang ke kampung kita. Malam ini kita harus nginep di tempat ini. Nginep ya Rasulullah? Iya. Ya baik ya Rasulullah, kalau memang malam ini nginep di tempat ini, ya sudah, nggak apa-apa ya Rasulullah. Tiba-tiba Nabi Muhammad berkata, kira-kira kalau malam ini kita nginep di tempat ini, siapa yang ronda? Yang jaga siapa? Jangan sampai semuanya nanti pada tidur, tak taunya musuh Allah nyelinap, kita nanti pasti bakal mati konyol katanya. Ya udah ya Rasulullah, saya yang ronda ya Rasulullah, saya yang jaga ya Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad tidak mengambil orang yang mengangkat tangan tadi. Akhirnya Nabi Muhammad menunjuk sahabat Abbad bin Bisir. Sahabat Abbad bin Bisir, orang tua kami ditunjuk, Abbad bin Bisir, kamu ronda di sana. 2 orang Abbad bin Bisir nyari teman kamu. Akhirnya Bapak Ibu Abbad bin Bisir, sahabat Abbad bin Bisir ronda ke tempat yang sudah dituju oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain 2 sahabat ini kalau ronda orang tua kami? Rondanya ahli Allah itu kayak apa? Bukan kopinya yang digedekan, bukan orang tua kami. Rondanya ahli Allah itu kayak apa Bapak Ibu? Abbad bin Bisir di saat beliau ronda ngomong kepada temannya, sahabatku,
malam ini kita bagi dua. Bagi dua gimana? Kamu sekarang istirahat, nanti pertengahan malam kamu bangun, aku yang istirahat. Oh gitu? Iya, kamu istirahat dulu. Akhirnya Abbad bin Bishr terbangun sendiri. Ngapain beliau? Beliau menghadap ke kiblat, sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Rondanya para sahabat dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tua kami. Akhirnya di saat beliau itu lagi sholat, orang tua kami, beliau membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Musuh Allah sudah kelihatan di depannya Abbad bin Bishr. Tapi Abbad bin Bishr tidak membatalkan sholatnya. Dilanjut bacaan Fatihah, Ar-Rahmanirrahim. Musuh Allah sudah siap memanah dadanya Abbad bin Bishr, tapi Abbad bin Bishr tidak membatalkan sholatnya. Ia tetap melanjutkan bacaan Fatihah sehingga terdapat 5 panah menusuk di dadanya Abbad bin Bishr, tapi Abbad bin Bishr tidak membatalkan sholatnya. Sampai yang namanya darah bercucuran, orang tua kami, menetes kepada sahabat yang tidur saat itu. Sahabat yang tidur kaget, ini cucuran apa kan gitu. Di sini nggak mungkin ada hujan, ditengok ternyata darah mencucur dari dadanya Abbad bin Bishr yang terdapat beberapa panah yang sudah menusuk di situ. Tetap Abbad bin Bishr melanjutkan sholatnya, orang tua kami. Setelah selesai sholat, sahabat yang tidur tadi bertanya, hei sahabat Abbad bin Bishr, kenapa kamu tidak membatalkan sholatmu di saat musuh Allah memanahmu? Apa jawaban? Aku tidak bakal membatalkan sholatku walaupun 100 panah musuh Allah nempel di dadaku, aku tidak akan membatalkan sholatku. Kenapa? Karena aku menemukan kenikmatan yang agung bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai panah tidak terasa, orang tua kami. Ini ibadahnya para sahabat Bapak Ibu. Seperti itu, tidak terasa. Aku akan membatalkan sholatku kalau musuh Allah nyelinap ke tenda Nabi Muhammad. Kalau sudah dia berani musuh Allah itu nyelinap ke tenda Nabi Muhammad, aku akan batalkan sholatku. Tapi kalau masih aku saja saat itu yang dipanah, enggak, aku enggak membatalkan sholatku. Aku lebih menemukan asik ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal secara ilmu fikih, orang tua kami disebutkan, kalau ada orang lagi sholat kok bakal terancam nyawanya, boleh dibatalin, orang tua kami. Tapi Abbad bin Bishr apa? Karena beliau sudah menemukan puncak kenikmatan kepada Allah, sehingga panah yang menusuk di dadanya tidak terasa, orang tua kami. Loh, inilah sholatnya para sahabat. Kenapa para sahabat bisa sholat seperti itu, Bapak Ibu? Karena hatinya bersih, sehingga sholat itu terasa nikmat. Makanya Bapak Ibu, tanda sholatnya orang diterima itu, orang tua kami, kalau Anda setelah selesai sholat kok pengen rindu, pengen sholat lagi, itu tanda amalmu diterima. Ada orang, ya Allah, kapan sholat subuh? Saya ingin sholat subuh. Padahal waktunya masih lama, orang tua kami. Ya. Tapi ada orang sholat subuh lagi, sholat isya lagi. Loh, ini hati-hati orang kayak gitu ini. Ya. Tapi kalau orang yang rindu untuk bangun malam, rindu menambah amal-amal ibadah, maka itu tanda termasuk amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang tua kami, majelis ini adalah majelis penuh rahmat Allah, majelis pembersih hati dari kekotoran-kekotoran hati, sehingga kita menemukan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita, mohon maaf Bapak Ibu, kita ibadah gimana? Nyamuk lewat aja kedengarannya. Kita ini, orang tua kami, berarti hati kita belum beres. Harus sering ngaji. Ya, harus sering ngaji. Mohon maaf, digigit nyamuk itu terasa. Sayyidina Ali, panah yang menusuk bersayat-sayat kayak gitu gak terasa, orang tua kami. Kenapa? Karena hati beliau bersih, berarti hati kita belum bersih. Bagaimana Pak Ustadz, kok belum bersih hatiku? Kurang ngaji. Makanya awas, jangan sampai bulan depan absen. Ya, kalau bulan depan absen berarti hatinya memang kotor itu ya. Mohon maaf itu ya. Kalau absen, awas, kalau perlu di absen saat didata Ustadz ya. Wong sekolah aja didata Bapak Ibu ya. Alpa, lah ini urusan masuk surga kok gak didata, kan keterlaluan ini. Kalau perlu didata, orang tua kami. Jadi bikin majelis yang unik ya gitu. Jadi alfa sekian gitu. Oh, ini selama 1 tahun dia nggak hadir majelis di Masjid Al-Furqan selama 10 bulan. Wah, ketahuan orang tua kami. 1 tahun kan 12 bulan. Berarti hadirnya cuma 2 bulan. Awas kamu, alfa masuk surga. Nah, ini awas. Jadi harus seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Urusan surga Bapak Ibu harus tegas. Ya, urusan surga itu harus tegas Bapak Ibu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ada orang mau mabuk itu Bapak Ibu yang apa? Yang ngingetinnya itu tegas Bapak Ibu. Nanti malam ikut mabuk enggak?
Awas kalau nggak ikut mabuk, awas nggak tak temani nanti. Loh ini mau mabuk itu loh, mau maksiat kayak gitu. Nah ini mau ibadah kok nyantai-nyantai terus orang tua kami. Enggak, orang tua kami harus kalau perlu bapak ibu di absen terus, di absen. Tapi ingat hakikat yang mengabsen kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindukan hati anda kepada Allah sehingga anda akan mudah untuk hadir di majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan depan tanggal berapa, Ustaz? 20 Maret bulan depan 20 Maret orang tua kami ya. Bulan depan 20 Maret, tapi 3 hari lagi ada, tanya sama beliau ya, jangan nunggu 20 Maret itu 3 hari lagi ada nanti, 3 hari datang orang tua kami ada nanti ya Bapak Ibu. Baik, inilah orang tua kami muqaddimah yang bisa kami sampaikan tentang urusan majelis taklim. Mudah-mudahan majelis ini majelis mengantarkan keberkahan bagi kita semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Baik, inilah yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah yang maha penyayang ya Allah, lagi maha pengasih, lagi maha penyayang ya Allah. Sayangilah kami semuanya ya Allah, cintailah kami semuanya ya Allah, kasih sayangilah kami semuanya ya Allah, cintailah kami semuanya ya Allah. Jadikan ya Allah kehadiran kami ya Allah di malam hari ini saksi kemuliaan bagi kami kelak di hadapan-Mu ya Allah. Yang duduk di tempat ini ya Allah muliakan, yang mendengarkan suara ini muliakan. Jadikan kami semuanya ahli surga-Mu ya Allah, jadikan kami semuanya ahli surga-Mu ya Allah, jadikan kami semuanya ahli surga-Mu ya Allah, dan jauhkan dari kami neraka-Mu ya Allah, jauhkan dari kami neraka-Mu ya Allah. Jangan sampai ada satu orang yang hadir ke tempat ini kau tinggal ya Allah, tidak mendapatkan rombongan ahli surga-Mu. Jangan ya Allah. Maka jadikan kami semuanya ya satu kumpulan untuk menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa mata kami ya Allah ampunilah, dosa mulut kami ya Allah ampunilah, dosa anggota tubuh kami ya Allah ampunilah ya Allah. Yang ngerti diri kami hanya Engkau ya Allah. Siapa diri kami ya Allah, Engkau lebih tahu ya Allah. Mata ini dipakai apa, Engkau lebih tahu ya Allah. Mulut ini dipakai apa, Engkau lebih tahu ya Allah. Akan tapi kami sadar ya Allah, dengan anggota tubuh kami pernah bermaksiat, maka ampunilah ya Allah. Dengan anggota tubuh kami pernah berbuat maksiat, ampunilah, ampunilah ya Allah. Jangan Kau tinggalkan satupun anggota tubuh tidak Kau ampuni ya Allah. Karena anggota tubuh yang tidak Kau ampuni akan mengundang murka-Mu, dan tidak ada murka-Mu kecuali di neraka-Mu ya Allah. Tidak ada murka-Mu kecuali di neraka-Mu ya Allah. Kami takut neraka-Mu ya Allah, kami takut neraka-Mu. Maka ampunilah ya Allah. Karena kekasih-Mu Nabi Muhammad pernah bersabda, yang menginjakkan kakinya ke lantai neraka yang paling ringan, maka sungguh saat itu bun-bunnya dan otaknya akan mendidih ya Allah. Maka kami takut neraka-Mu ya Allah, walaupun neraka yang paling ringan ya Allah. Maka ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Jadikan orang yang duduk di tempat ini ya Allah orang-orang yang mulia kelak di hadapan-Mu ya Allah. Jadikan majelis ini majelis penuh barokah, jadikan majelis ini majelis bermunculan orang-orang soleh soleha. Jadikan majelis ini ya Allah majelis bermunculan orang-orang soleh soleha, orang-orang soleh soleha. Dan jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang soleh soleha ya Allah, anak-anak yang soleh soleha ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat, dan kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun di antara kami pasti bakal mati ya Allah, siapapun di antara kami pasti bakal mati ya Allah. Akan tapi kami mohon ya Allah, cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan iman, cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, cabutlah nyawa kami ya Allah di saat kami lagi ngaji seperti ini ya Allah.
lagi ingat kepadamu seperti ini ya Allah. Dan mohon ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami ya Allah di saat kami lalai darimu ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami ya Allah di saat kami berdosa kepadamu ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami di saat kami melanggarmu ya Allah. Maka cabutlah nyawa kami di saat kami berada di tempat-tempat mulia seperti ini ya Allah. Jadikan kami semuanya ya Allah mati dalam keadaan iman. Jadikan kami semuanya ya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Senantiasa hati dan lidah kami ya Allah mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.